Dikasih jadi pilot itu apa, Pak? Sebetulnya aturan di negara kita, requirement untuk menjadi pilot, persyaratan itu adalah usia di atas 17 tahun, mampu berbahasa Inggris dengan baik, dan lulus kesehatan. Jadi seperti kita ketahui bahwa dampak pandemi ini memang berpengaruh ke semua sektor, khususnya penerbangan, pariwisata. Jadi maskapai juga mengurangi penerbangannya, dan sehingga kebutuhan pilot juga saat ini boleh dikatakan berkurang. Nah, ini kan buat teman-teman yang belum tahu di dunia penerbangan, bedanya pesawat Boeing dan Airbus ini apa ya, Om ya? Nah, kalau Boeing itu produksi dari Amerika, Airbus diproduksi oleh konsorsium dari Eropa. Oke, sekarang kita lagi mau ngobrol-ngobrol bersama salah satu pilot maskapai Indonesia. Sebelah kita ada Pak Gultom. Gimana Pak Gultom bisa memperkenalkan diri? Baik, ya, terima kasih. Saya senang bisa berada di tempat yang indah ini, Pulau Pahawang di Lampung. Benar, saya adalah pilot sebuah maskapai nasional. Saat ini saya menerbangkan pesawat Boeing 777. Dan saya sudah bekerja selama kurang lebih 32 tahun sebagai pilot profesional di maskapai nasional. Mungkin untuk satu pertanyaan yang sangat awam aja mungkin Pak ya. Untuk kesannya untuk jadi awal langkah pertama Bapak Gultom menjadi pilot itu apa, Pak? Jadi awalnya sih saya ingin mencari sekolah yang memberikan beasiswa ya. Kebetulan pada waktu itu PLP di Curug itu memberikan fasilitas beasiswa untuk menjadi pilot. Jadi kebetulan saya beruntung bisa mendapatkan pendidikan yang gratis pada waktu itu untuk menjadi pilot. Awalnya itu. Oh, jadi karena itu tadi ya menjadi pilot itu. Ya. Karena ini nih, Bapak udah 32 tahun bergelut di sini di dunia penerbangan ini, Pak. Apakah ada satu cerita gitu Pak yang paling berkesan sekali Pak dalam 32 tahun ini, Pak? Semua penerbangan sih berkesan ya, pastinya. Jadi buat saya semua penerbangan menjadi sebuah pengalaman yang unik dan berkesan buat saya. Begitu. Mungkin Mas Gus bisa melanjutkan? Nah, ini kan buat teman-teman yang belum tahu di dunia penerbangan, bedanya pesawat Boeing dan Airbus ini apa ya, Om ya? Nah, kalau Boeing itu produksi dari Amerika, Airbus diproduksi oleh konsorsium dari Eropa. Oh gitu. Terus perbedaannya pilot tanpa awak, drone, sama pilot pesawat. Ya, dari namanya bahwa pilot itu menerbangkan sebuah pesawat yang komersial dengan penumpang di dalamnya, dengan kargo beserta krunya, tentunya dikatakan pesawat berawak. Dan kalau drone sering dikatakan pesawat itu tanpa awak gitu loh, bisa dikendalikan dari jauh atau boleh dikatakan remote. Ya, jadi terminologinya juga dikatakan pilot drone itu remote pilot, dikatakan seperti itu. Tetapi sekarang pilot drone sendiri juga sudah profesional ya, dengan sertifikasi, dengan kualifikasi yang diakui oleh institusi dan juga oleh negara begitu. Jadi sama-sama profesional dengan keahlian yang berbeda. Kalau untuk pesawat komersial penumpang ini maksimal tinggi jelajahnya berapa? Terus kalau untuk drone ini maksimal terbangnya ditentuin sampai berapa? Ya, kalau pesawat komersial itu dari manufacturer itu ada yang namanya limitasi. Limitasi pesawat jet itu bisa terbang sampai 50.000 kaki lebih begitu.
Dan kalau untuk drone sendiri juga semakin canggih, semakin bisa tinggi. Tetapi dibatasi oleh aturan-aturan, oleh regulasi pemerintah, di mana di beberapa negara, di beberapa daerah dibatasi pada ketinggian tertentu, gitu, tergantung wilayahnya, begitu. Dan itu harus diikuti. Mungkin ada beberapa nanti kayak regenerasi pilot gitu Pak. Untuk mungkin yang lain belum pada tahu nih Pak, anak muda-mudinya gitu yang menjadi pilot. Langkah awal untuk kualifikasi menjadi pilot itu apa Pak? Sebetulnya aturan di negara kita, requirement untuk menjadi pilot, persyaratan itu adalah usia di atas 17 tahun, mampu berbahasa Inggris dengan baik, dan lulus kesehatan. Selanjutnya beberapa persyaratan yang lain adalah tambahan dari sebuah sekolah penerbangan. Nah, sekolah penerbangan seperti sekarang namanya PPI, ya, Politeknik Penerbangan Indonesia yang ada di Curug, itu membutuhkan persyaratan tambahan yang lain. Misalnya dari nilai, dari mata pelajaran tertentu, untuk bisa minimal nilai, dan juga melewati ujian-ujian tertulis, psikotes, dan yang lain-lainnya, ada tambahannya. Jadi sebetulnya kesempatan untuk menjadi pilot itu sangat terbuka bagi siapapun juga, begitu, dengan persyaratan yang sebetulnya tidak terlalu berat, ya, gitu. Mungkin di pelajaran selanjutnya ya, mungkin di situasi seperti ini gitu Pak, kita tahu saat pandemi seperti ini, mungkin angka pengangguran itu akan meningkat ya Pak ya. Bicara soal pilot, apakah profesi pilot itu menjanjikan Pak? Jadi seperti kita ketahui bahwa dampak pandemi ini memang berpengaruh ke semua sektor, khususnya penerbangan, pariwisata. Jadi maskapai juga mengurangi penerbangannya, dan sehingga kebutuhan pilot juga saat ini boleh dikatakan berkurang. Namun setelah pandemi ini saya yakin pasti lambat laun akan juga membaik, sehingga profesi pilot tetap dibutuhkan selama manusia itu traveling, ya, kegiatan ekonomi pasti membutuhkan pesawat udara, karena salah satu sifat manusia adalah ingin bepergian, dan juga karena butuhkan kecepatan, sehingga dibutuhkan sarana transportasi yang paling efektif dan juga nyaman, yaitu pesawat udara, alat transportasi udara. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti profesi pilot juga akan semakin dibutuhkan, sehingga adik-adik, anak-anak muda jika berkeinginan untuk memilih profesi pilot bisa sekarang mempersiapkan diri, persyaratan-persyaratannya, sehingga ketika nanti terbuka kembali peluang itu, adik-adik sudah siap untuk memenuhi persyaratan-persyaratannya. Demikian. Nah, itu berikut pertanyaan-pertanyaan tadi dan tips-tips dari kapten kita, Pak Gultom. Mungkin kalian bisa boleh tanya-tanya di komentar di bawah nanti. Kita akhiri podcast kita pada hari ini. Iya, terima kasih. Gua Ibra pamit dan Saya Gusman. Iya, ada Pak Gultom. Kapten Gultom. Oke. Bye-bye. Terima kasih.